saya Ilkia, NIM 2110117724, kelas Ilmu Hukum Pagi D Universitas Pancabakti, mata kuliah Pendidikan Pancasila, dosen pengampu Dr. Haji Ahmad Satria SH MH. Saya akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai filsafat. Kata filsafat terambil dalam bahasa Yunani, yaitu philosophia, yang terbagi menjadi dua, yaitu phili yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijakan. Nah, dapat diartikan bahwa filsafat adalah hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh akan kebenaran sejati. Terus kita masuk dalam pengertian filsafat. Pancasila adalah reaksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian secara dasar dan menyeluruh. Dan juga Pancasila memiliki fungsi dan peran sebagai pedoman hidup, ya, tingkah laku dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bangsa, masyarakat, dan bernegara. Kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai filsafat. Ada 6 poin. Yang pertama itu filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memiliki peran penting karena telah mampu membawa bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, bahasa, agama, ras ke dalam satu tujuan yang mulia, yaitu persatuan Indonesia. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, kenapa demikian? Karena dasar itu haruslah berupa suatu filsafat yang menyimpulkan kehidupan dan cita-cita bangsa dan negara Indonesia, yang dimana berdasarkan dari budaya bangsa Indonesia itu sendiri, dan Pancasila sebagai dasar negara memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam pelaksanaan pencapaian, dijadikan sebagai pedoman di dalam penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan yang harus dipatuhi oleh setiap aparatur negara. Yang ketiga itu Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Kenapa demikian? Karena sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas sehingga menjadi identitas bangsa dan kepribadian bangsa. Dan Pancasila memiliki makna, sumber motivasi, inspirasi, kepribadian, sekaligus standar kebenaran. Poin yang keempat, Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Kenapa demikian? Karena dasar negara merupakan fundamen atau alas yang dijadikan pijakan bagi suatu negara. Dan Indonesia dibangun berdasarkan pada suatu alas atau landasan, yaitu Pancasila. Kenapa Pancasila? Karena Pancasila sebagai fungsi dasar negara dan sumbernya adalah rakyat, pemerintah, wilayah, yang merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara serta seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kelima, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Nah, ideologi adalah ilmu pengetahuan mendasar. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, di mana pada hakikatnya adalah suatu hasil perenungan atau pemikiran bangsa Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila merupakan bahan yang diciptakan dari pandangan hidup masyarakat Indonesia. Poin yang keenam adalah Pancasila sumber dari segala sumber hukum.
Nah, karena kenapa demikian? Karena posisi Pancasila berada pada tingkat yang paling tinggi dan menjadi pedoman hidup masyarakat Indonesia dalam menyusun dan memperbaiki hukum di Indonesia. Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintah negara dan mengatur penyelenggaraan suatu negara serta segala peraturan perundang-undangan termasuk proses reformasi yang dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Maka Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Nah, dapat disimpulkan poin yang di atas adalah bahwa segala peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku dan dijalankan di Indonesia harus bersumber dari Pancasila karena segala kehidupan negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Sekian materi yang saya sampaikan, kiranya bermanfaat bagi kita semua yang menonton video ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.